pagi hari ini. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi kita, Nabi Muhammad SAW, yang telah membawa kita dari zaman kegelapan menuju zaman terang benderang beserta keluarga dan pengikutnya hingga akhir zaman. Bismillah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga semuanya dalam keadaan sehat dan semangat. Selamat pagi dan selamat datang semuanya. Terima kasih sudah meluangkan waktunya untuk menghadiri pembukaan Q-Line kita hari ini, yaitu Q-Line Batch 4. Perkenalkan, nama aku Nurul, dan di sini aku bersama Dara yang akan menemani kita semua selama acara ini berlangsung. Baik, halo teman-teman semua. Perkenalkan, nama aku Dara yang akan menemani Nurul pada kegiatan pembukaan Q-Line kita pada pagi hari ini. Nah, agar acara kita semakin berkah, mari kita bersama-sama mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan disampaikan oleh Kak Hanam. Kepada Kak Hanam, waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna auhayna ilaika kama auhayna ila Nuhin wan nabiyina min ba'dih wa auhayna ila Ibrahim wa Ismail wa Ishaq wa Yaqub wal asbat wa Isa wa Ayyub wa Yunus wa Harun wa Sulaiman wa atayna Dawud zabura wa rusulan qad qasasnahum alayka min qabl wa rusulan lam naqasushum alayk wa kallama Allahu Musa taklima rusulan mubashshirina wa munzirin li'alla الناس على الله حجة بعد الرسل وكان الله عزيزا حكيما لكن الله يشهد بما أنزل إليك أنزله بعلمه والملائكة يشهدون وَكَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا. Artinya, sesungguhnya kami mewahyukan kepadamu Muhammad sebagaimana kami telah mewahyukan kepada Nuh dan nabi-nabi setelahnya. Dan kami telah mewahyukan pula kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yakub dan anak-anak cucunya, Isa, Ayub, Yunus, Harun dan Sulaiman. Dan kami telah memberikan kitab Zabur kepada Daud. Dan ada beberapa rasul yang telah kami kisahkan mereka kepadamu sebelumnya, dan ada beberapa rasul lain yang tidak kami kisahkan mereka kepadamu, dan kepada Musa Allah berfirman langsung. Rasul-rasul itu adalah sebagai pembawa berita gembira dan pemberi peringatan agar tidak ada alasan bagi manusia untuk membantah Allah setelah rasul-rasul itu diutus. Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana. Tetapi Allah menjadi saksi atas Al-Quran yang diturunkannya kepadamu Muhammad. Dia menurunkannya dengan ilmunya dan para malaikat pun menyaksikan dan cukuplah Allah yang menjadi saksi. Shadaqallahul Adzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, jazakillah Kak Hanam atas tasmi Al-Qur'annya. Semoga semua yang membaca dan mendengarkannya mendapatkan pahala. Amin. Selanjutnya, mari kita dengarkan sambutan dari Ustadz Awal selaku Supervisor Q-Line. Kepada Ustadz Awal, kami persilahkan. Baik, Assalamualaikum, suaranya terdengar. Yes, Ustadz. Alhamdulillahirabbil alamin. Alladzi sadaqana wa'dahu wa awrathana al-ardha natabawwa'u minal jannati haitsu nasha'. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi ahlus sidqi wal wafa' wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil jaza. Amma ba'du.
Kita bersyukur kehadiran Allah Ta'ala yang telah memberikan kesempatan kepada kita selaku hambanya untuk kemudian mengisi dari ruang kehidupan kita ini dengan kalamullah, dengan Al-Quran melalui program-program, ya, termasuk juga program Q-Line, ya. Di kesempatan yang berbahagia ini, maka ini harus kemudian juga kita terus jaga rasa syukur ini. Kemudian saya ucapkan jazakumullah khair kepada seluruh panitia yang sudah luar biasa di tengah kesibukan aktivitas pendidikan masing-masing, ya, menyempatkan untuk membuat program yang luar biasa, yaitu program Al-Quran ini. Maka perlu untuk terus menjaga keikhlasan, menambah kesemangatan, ya, memupuk perjuangannya, ya, agar program ini akan terus bisa berjalan di batch yang selanjutnya dan juga bisa maksimal pada kesempatan batch 4 ini. Kemudian juga kepada seluruh peserta di lain, ya, gelombang keempat ini, saya ucapkan ahlan wa sahlan wa marhaban dalam program ini. Semoga keikhlasan, ketulusan yang tentunya harus ada perjuangannya dalam berinteraksi dengan Al-Quran benar-benar bisa terjaga dengan baik, ya, sehingga apapun bentuk program dan prosesnya itu nanti bisa menjadi ruang-ruang pembelajaran. Jadi kalau Al-Quran itu memang menjadikan pembelajaran itu tidak hanya pada materi Qurannya, misalnya di tahsinnya, di tilawahnya, tahfidnya, murojaah, tidak hanya itu, tapi prosesnya itu sendiri nanti akan menjadi pelajaran tersendiri, karena dia akan nanti menyentuh daripada sisi kehidupan kita, sisi rasa kita, ya, yang namanya nanti malas, misalnya namanya nanti lelah, letih, ya, bahkan juga mengatur waktu untuk tetap bisa istiqomah hadir dalam bimbingan-bimbingan nanti. Ini merupakan tantangan-tantangannya, ya, yang dimana kalau kita bandingkan, ya, melihat sejarah orang-orang yang telah berinteraksi sebelum kita, tentunya semua itu tidak ada apa-apanya, ya. Para nabi dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai Nabi Allah Isa alaihissalam, itu semua penuh dengan cerita perjuangan dan tantangan, ya. Tapi tentunya potret yang bisa kita ambil dari mereka itu bagaimana keistiqomahan mereka dengan semua situasi dan kondisi kehidupan mereka, dinamika zaman mereka, tapi mereka dengan Quran ini selalu bisa survive, tidak terlepas hubungannya dengan Al-Quran. Ada yang hidupnya agak sempit dengan rezeki yang Allah beri kurang, ya. Ada yang kaya banget, ada yang pejabat di kalangan para nabi itu, tapi mereka semua kemudian menjalani kehidupan mereka ini dengan keistiqomahan tetap kuat hubungannya dengan Al-Quran. Maka di pembukaan Q-Line 4 berpesan, ya, agar bagaimana semangat Quran kita ini tidak boleh luntur, tidak boleh hilang, ya. Ada 7 hal yang harus kemudian kita ingat, dan 7 hal ini merupakan bagian dari agama kita, ya. Jadi akan memperkuat. Ini interaksi yang akan membantu mengenal Allah Ta'ala, ma'rifatullah. Maka orang yang mengenal Allah Ta'ala, mengenal Tuhannya, ini tentunya akan sangat kuat keimanannya, akan sangat kuat beragamaannya. Tidak kemudian cepat bingung dan terombang-ambing pandangan yang kita melihat sangat banyak. Maka nanti dengan belajar nanti kan ada nasihat-nasihat dari para pembimbing, ya,
ada tadabbur ayat, yang itu semua nanti akan mengarahkan kepada ma'rifatullah, mengenal Allah Subhanahu wa taala. Yang dimana pengenalan Allah taala ini juga bagian dari rukun iman kita yang pertama, iman kepada Allah. Sehingga proses tilain ini kita jadikan untuk sarana, ya, ruang, kesempatan untuk kita semakin kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Ini pertama, ma'rifatullah. Dan ini yang terpenting tentunya, ya. Karena nanti keimanan kita sejauh mana kita mengenal Allah. Jangan sampai salah kenal. Baru ada orang ngomong lain sedikit tentang Tuhan, kita udah bingung, ya. Seperti nanti semakin kenal pada para utusannya, ya, Nabiullah Adam sampai dengan Nabiullah Isa, bahkan juga mengenal baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ma'rifatul Rasul, ya, ma'rifatul Rasul. Jadi mengenal para nabi dan juga khususnya baginda Nabi. Kehidupan, dinamika kehidupan para nabi dan khususnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Sehingga ketauladanan baginda Nabi ini semakin kuat, kita bisa ikuti. Maka dengan ma'rifatul Rasul, insya Allah kita semakin kuat dan semangat tentunya untuk mengikuti sunnah-sunnahnya. Jadi tidak beragama asal-asalan, ya. Misal agama Islam keturunan, ya, cuman tahu Allah, cuman tahu ini, tapi tidak dalam. Nah, maka melalui program ini dan pembinaan Al-Quran ini, kita harus pahami bahwasanya pengenalan kepada Allah, pengenalan kepada Rasul, dan khususnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ketiga, kita melalui program ini juga untuk bagaimana kita semakin mengenal diri kita, ma'rifatun nafs. Nah, ini yang Ustadz masuk tadi, bahwasanya program ini tidak hanya materinya aja menjadi pelajaran, tapi prosesnya juga akan menjadi pelajaran yang penting. Karena Al-Quran ini akan membuat kita ini terbuka. Bagaimana kondisi real kita akan terbuka nanti. Kalau kita sedang lemah atau juga sampai ruang futur atau malas begitu, itu disebabkan apa? Karena ada satu sisi di dalam diri kita ini yang ketika terkena cahaya-cahaya Al-Quran, dia perlu beradaptasi. Maka ketika adaptasinya bentuknya nanti keletihan, kelelahan, kemalasan sekalipun, maka jangan berhenti. Itu semua masih dalam taraf wajar, tapi jangan berhenti. Terus saja. Maka di situ nanti bangun komunikasi dengan para pembimbing. Ya, tanyakan, gimana nih Kak Dara, bagaimana nih Kak Tazkia, saya kondisi kayak gini sekarang. Insya Allah melalui itu apa? Kita sebenarnya sedang mengenal diri kita. Ini saya kalau sedang kayak gini kondisinya, tapi saya akan membangun komitmen dengan Al-Quran. Sehingga kita tahu betul diri kita itu, ya, ma'rifatun nafs, ya, mengetahui diri sendiri. Dan yang ketiga ini juga menjadi hal yang penting, ya, itu kemudian bekalan dalam proses kita hidup berbangsa, bernegara, ya, dan menjalankan agama kita. Yang ketiga, kemudian yang keempat, kita akan ma'rifatul akhir. Semakin kenal dengan akhirat, hidup setelah mati itu nanti surga kayak gimana Allah ceritakan. Walaupun kita tahu cerita surga dan neraka yang ada dalam Al-Quran itu bentuknya informasi yang bisa dibaca oleh logika kita. Makanya Nabi bersabda, inti daripada akhirat itu mala ainun ra'at wala udunun sami'at wala khatara ala qalbi bashar. Jadi inti dari akhirat itu sebenarnya tidak pernah dilihat oleh mata, tidak pernah didengar oleh telinga, dan tidak pernah terbersit bahkan hayalan baik di sanubari siapapun, ya. Sehingga nanti itu kita akan tahu setelah kita wafat saja. Tapi Al-Quran kemudian lebih dulu memberikan gambaran-gambaran yang bisa dicerna oleh logika kita. Ya, surga misalnya tajri min tahtihal anhar, mengalir di situ sungai-sungai, ya.
Kemudian otak kita berpikir apakah sama seperti sungai dunia, tapi akan ada lebih indah. Khayalan kita nggak sama sebenarnya dengan realitas daripada surga itu. Nah, begitu juga informasi tentang apapun terkait akhirat, ya, keimanan di dalam Al-Quran itu informasi yang bisa dicerna oleh otak, ya, oleh logika kita. Sehingga apa? Itu memberikan gambaran untuk menguatkan keyakinan kita, keimanan kita kepada akhirat. Jadi kita yang keempat itu ma'rifatul akhirah. Sehingga kesemangatan kita nanti ngaji, di samping nanti ada yang tahsin, yang tahfidz, yang tilawah, juga mencerna informasi itu bisa ditanyakan. Berita seperti ini, bagaimana itu Kak? Nah, jadi akan seru nanti ketika bisa dijalankan seperti itu. Ya. Kemudian yang kelima, ma'rifatul dunia. Nah, proses kita dengan Al-Quran, kita didorong untuk kemudian bisa ma'rifatud dunia, mengenal dunia, bagaimana seluk-beluk kiri kanan. Quran itu mengupas supaya kita apa? Ya, karena banyak sekali manusia juga Allah ceritakan dalam Al-Quran yang tertipu dengan dunia, ya. Sehingga dengan ketertipuannya apa? Tertipu mengenal Tuhannya, jadi dia nggak sampai bisa tahu hakikat dari Tuhan itu. Tertipu cara beragamanya, sehingga ada yang ekstrim, ada yang radikal gitu ya, dengan prinsip karena dia merasa benar. Nah, ini ketertipuan. Atau juga tertipu dengan apa yang ada di dunia ini, misalnya harta benda, ya, pasangan, atau juga suasana pergaulan hari ini yang luar biasa. Tapi dengan Al-Quran, ya, kita kemudian bisa, oh ternyata sudah dibicarakan, ini ada orang munafik, ini ada orang mukmin, ini ada orang kafir, karakternya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Apakah sikap kita seperti apa? Al-Quran mengajarkan juga, ya. Semua asal benci, asal marah, ya, tidak boleh, ya. Walaupun berbeda keyakinan, kita nggak boleh sampai kemudian membenci, gitu ya. Yang kita benci itu wala udwana illa 'alaz zalimin. Kezaliman yang akan merugikan kehidupan umat manusia. Nah, ini yang kita benci, bukan personalnya. Nah, dengan kita mengenal dunia ini, maka sikap itu akan gampang kita ambil, ya, sehingga kita tidak meletup-letup, tidak kemudian emosional, begitu ya. Nah, insya Allah juga nanti dalam prosesnya hal-hal seperti akan dikupas oleh kakak-kakak melalui tadabur prosesnya nanti. Maka harus semangat nanti mengikuti agendanya. Kemudian yang keenam, dengan kita berinteraksi dengan Al-Quran, ma'rifatu, ya, hablallahi wa hablan nas, ya. Semakin tahu ukuran-ukuran, aturan-aturan, ya, hukum-hukum berinteraksi dengan Allah Ta'ala, bagaimana beribadah lebih bagus lagi, bagaimana membangun hubungan yang kuat dengan Allah. Tentunya ibadah kita mudah-mudahan semakin kuat juga nanti, yang 5 waktu, bahkan yang sunnah-sunnah mulai muncul, ya. Tapi jangan dipaksakan, sesuai dengan proses kita saja, karena Al-Quran akan berbicara terkait dengan itu, ya. Ma'rifatul hablallah, semakin tahu tali temali hukum Allah Ta'ala, dan juga hablan nas, tali temali hubungan kita sesama manusia, sesama makhluk, ya, manusia, sehingga kita tahu bagaimana sikap kita terhadap interaksi sesama manusia. Al-Quran akan berbicara tentang itu. Bukan semakin ngaji, semakin bisa masalah dalam kehidupan bermasyarakat, bernegara, berarti dia nggak paham proses memahami Al-Quran, ya. Karena teorinya Al-Quran itu mengantarkan kita semakin baik akhlak kita di tengah kehidupan manusia. Nas bikhuluqin hasanin. Nah, bukan manusia dengan cara yang terbaik yang manusia pahami, gitu ya. Dan terakhir, yang ketujuh, ya, dengan mengikuti program lain dalam prosesnya nanti, kita kemudian faham apa maksud Allah Ta'ala menciptakan kita sebagai khalifah. Inni ja'ilun fil ardi khalifah, dalam surah Al-Baqarah, ya, surah kedua ayat 30, di mana Allah Ta'ala kemudian menjelaskan kita itu sebenarnya khalifah. Apa itu khalifah? Nah, Quran akan menjelaskan bagaimana seorang khalifah. Kenapa tidak jin aja yang jadi khalifah? Kenapa enggak malaikat saja?
atau binatang-binatang yang kuat saja, atau makhluk Allah yang lain. Ternyata mereka dalam Al-Quran, dalam surah Al-Ahzab itu tidak siap. Ya, yang siap itu ternyata manusia. Ya, oleh karenanya dengan kita baca Al-Quran nanti kita paham khalifah itu apa. Nah, di sini Ustaz berbagi terakhir, khalifah itu cuma 2 sebenarnya, secara singkat. Ya, nanti lebih dalamnya didiskusi dengan kakak-kakak nanti. Yaitu yang pertama itu imaratul ard. Bagaimana seorang manusia itu bisa memakmurkan penjuru bumi ini. Jadi memberi manfaat-manfaat dalam semua lini-lini kehidupan. Ini khalifah itu begitu. Bukan khalifah yang kemudian salah makna gitu ya. Jadi kita memberi manfaat minimal manfaat untuk diri kita nih. Sehingga kita hari-hari manfaat ya. Atau memberikan manfaat untuk orang sekitar kita. Ya. Baik itu sama akidah kita atau berbeda ya. Tidak kezoliman, tidak ada kejahilan di situ ya bermanfaat ya. Atau bahkan bermanfaat untuk bangsa dan negara itu keren sekali. Inilah khalifah. Atau bahkan nanti ketika sudah banyak orang memahami imaratul ard, sama-sama ingin memakmurkan bumi, dan sangat luar biasa nanti kemakmuran yang. Jadi ujung dari keberagamaan itu yang ketujuh ini sebenarnya khalifah ya dalam kehidupan dunia. Nah, yang kedua, makna khalifah itu imarah. Yang tadi imarah pakai ain, imarah. Kalau ini imarah. Apa imarah? Memerintah, mengatur ya. Jadi kemakmuran kan kalau nggak diatur juga nanti akan tumpang tindih. Maka kita mampu melihat prioritas-prioritas. Oh, yang prioritas ini sekarang ini. Nanti kan orang yang memahami kekhalifahan itu banyak ya. Tapi kalau tidak diatur akan berantakan juga nanti. Begitu. Nah, perlu ada imar, memberikan prioritas, dan itu sudah dicontohkan oleh baginda Nabi, oleh para khulafaur rasyidin, para khalifah ya. Bagaimana mengatur agar setiap makhluk ini mendapat hak ya. Hak dia sebesar-besarnya. Bahkan dalam cerita Khalifah Umar bin Abdul Aziz itu sampai binatang juga mendapatkan haknya, sehingga serigala tidak memangsa domba ya. Saking mereka mendapatkan kemakmuran dan pengaturan yang luar biasa. Ada sosok yang kemudian bisa merepresentasikan khalifahan ya, yang imarah dan imarah tadi ya. Bukan khalifah yang kalau di Indonesia itu sampai dibubarkan ya, ada sebuah organisasi yang terlalu ekstrim memahami khalifah sehingga mengancam negara, sehingga dibubarkan oleh bangsa kita. Artinya apa? Bukan seperti itu cara memahaminya. Salah, kurang ngaji mungkin gitu ya, kurang memahami konteks. Nah, ini 7 hal yang perlu menjadikan bekal dan juga semangat dalam proses mengikuti, bukan sekedar Kak, saya tahsin bisa baca. Kak, saya sudah bisa baca, mau hafal. Bukan cuma sekedar itu, tapi lebih jauh dari itu tadi. 7 hal itu menjadi semangat kita semua dalam mengikuti proses pembentukan interaksi dengan Al-Quran. Ya, itu saja sebagai pengantar mukaddimah pembuka pada kesempatan acara Q-Line Batch 4 ini. Semoga panitia Allah berikan kekuatan dan keistiqomahan ya, dan juga peserta Allah kuatkan, teguhkan hatinya untuk selalu istiqomah juga mengikuti arahan-arahan dan program yang disediakan oleh panitia ya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, jazakumullah khairan katsiran kepada Ustadz Awal yang telah menyempatkan waktunya untuk memberikan sambutan dan pesan-pesan pengingat yang telah disampaikan. Ya, semoga kita dapat senantiasa menjadi individu yang tetap semangat ya dalam berinteraksi bersama Al-Quran dan mengamalkan 7 hal yang sudah Ustadz Awal sampaikan tadi. Amin. Baiklah, selanjutnya kita lanjut ke acara apa lagi nih, Kak? Oke, selanjutnya masih ada sambutan lagi dari Kak Kamila selaku Ketua Program Q-Line Batch 4. Kepada Kak Kamila, kami persilahkan.
Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman semua. Assalamualaikum awal dan teman-teman para mentor semua. Alhamdulillahirrahmanirrahim, wa bihi nasta'in, wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin, wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kita kenikmatan, kesehatan, dan kesempatan untuk dapat berkumpul di First Meet Line Batch 4 pada pagi hari ini. Salawat dan salam tak lupa kita curahkan kepada Nabi Muhammad SAW. Ya, perkenalkan teman-teman, nama saya Kamila, salah satu mentor dari Kilan Batch 4. Pertama-tama, barakallahu fikum kepada para peserta yang telah menjadi peserta di Kilan Batch 4. Mungkin sedikit perkenalan ya sama Kilan sendiri. Jadi Kilan adalah salah satu proyek dari Arunika Project, di mana Arunika Project sendiri adalah komunitas muslimah yang bergerak dalam ranah Al-Quran, sosial, dan literasi. Nah, Kilan adalah kepanjangan dari Quran Online dan merupakan salah satu proyek yang bergerak dalam ranah Al-Quran. Alhamdulillah, Kilan sekarang sudah menginjak ke batch yang keempat ya, yang sudah dimulai sejak 2020 dan alhamdulillah telah memberikan manfaat kepada sekitar 100 alumni dari batch-batch sebelumnya. Baik teman-teman, kalau Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, wal 'asr, innal insana lafi khusr, illal ladzina amanu wa 'amilus shalihati wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Demi masa, sungguh manusia berada dalam kerugian, kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, serta saling menasihati untuk kebenaran dan saling menasihati untuk kesabaran. Nah, teman-teman sekalian, salah satu tujuan dari Kilan adalah mengajak teman-teman untuk memanfaatkan waktu untuk selalu bisa berinteraksi dengan Al-Quran dan mengajak teman-teman untuk menjadi Shahibul Quran. Dan Shahibul Quran sendiri itu bukan berarti orang yang benar-benar hafal mati isi Al-Quran, bukan ya teman-teman. Tapi Shahibul Quran adalah bagaimana seseorang tersebut bisa berinteraksi dengan Al-Quran di setiap harinya, juga mengamalkannya. Dan yang seperti kita ketahui sendiri bahwa Shahibul Quran ini dia memiliki banyak keutamaan. Yang pertama mungkin teman-teman sering dengar sebuah hadis riwayat Muslim, Iqra'ul Quran fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabi. Bacalah Al-Quran karena Al-Quran akan datang pada hari kiamat nanti sebagai syafaat bagi para pembacanya, bagi para sahabatnya, bagi para yang membaca dan berinteraksi dengannya setiap harinya. Dan siapa yang nggak mau yang mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti, di mana hari yang sangat berguncang, hari-hari yang benar menakutkan, hari yang bahkan orang sendiri pun tidak peduli apakah dia memakai baju atau tidak. Itu siapa yang tidak mau mendapatkan syafaat di hari kiamat nanti. Dan di sini dikatakan bahwa para Shahibul Quran akan diberikan syafaat pada hari kiamat nanti. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, ada sebuah hadis yang mengatakan, menjelaskan mengenai permisalan orang-orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya, yaitu hadis riwayat Bukhari. Permisalan orang yang membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah utrujah, rasa dan baunya enak. Kemudian orang mukmin yang tidak membaca Al-Quran dan mengamalkannya adalah bagaikan buah kurma, rasanya enak namun tidak beraroma. Orang munafik yang membaca Al-Quran adalah bagaikan raihana, baunya menyenangkan namun rasanya pahit. Dan orang munafik yang tidak membaca Al-Quran bagaikan hamdalah, rasa dan baunya pahit dan tidak enak. Tentunya dalam permisalan ini kita ingin ya menjadi permisalan yang pertama, yaitu permisalan seperti buah utrujah, rasa dan baunya enak. Dimana ketika kita menjadi Shahibul Quran, berinteraksi dengan Al-Quran di setiap harinya, insya Allah mudah-mudahan hati kita ikut bersih. Dan ketika kita membaca Al-Quran, kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita mengamalkan apa yang kita baca sehingga orang-orang melihat kita sebagai insan yang memiliki akhlak yang baik gitu. Jadi sebisa mungkin kita bisa mengamalkan permisalan orang mukmin yang baca Al-Quran bagaikan buah utrujah yang rasa dan baunya enak, dalam dan luarnya baik. Itu yang kedua. Kemudian yang ketiga, di Kilan sendiri ini kita memiliki program teman-teman untuk ziyadah hafalan, untuk memiliki hafalan, karena ketika kita memiliki hafalan itu juga ternyata memiliki keutamaannya sendiri. Seperti di sebuah hadis riwayat Abu Daud, yuqalu li sahibil Quran, iqra' wartaq. Bacalah dan naiklah, warattil kama kunta turattil fid dunya,
Fa inna manzilaka inda akhiri ayatin taqra'uha. Bacalah dan naiklah serta tartillah sebagaimana engkau di dunia mentartilkannya. Karena kedudukanmu di akhirat nanti pada akhir ayat yang kau baca atau engkau hafal. Jadi itu keutamaan para penghafal Al-Quran ketika di akhirat nanti kita akan naik sesuai ayat yang kita tartilkan selama kita di dunia. Dan maka tidak bisa dipungkiri kalau misalkan nanti para penghafal Al-Quran di akhirat bisa memiliki tempat tertinggi karena kita naik sesuai dengan hafalan yang kita miliki. Masya Allah sekali ya. Sudah disebutkan dalam hadis tersebut kalau kita bisa naik sesuai dengan hafalan yang kita punya. Jadi semakin kita banyak menghafal murojaah di dunia dengan hafalan yang kita punya, ketika kita benar-benar bisa mentartilkan seluruh isi Al-Quran, kita bisa sampai ke tempat paling tertinggi di nanti. Kemudian yang keempat, di kalian sendiri itu juga punya program murojaah ya buat teman-teman yang ingin mengulang hafalannya, karena hafalan sendiri itu pada dasarnya juga mudah ya untuk lupa. Jadi teman-teman tidak usah kayak merasa, aduh aku menghafal tapi kok gampang lupanya, karena ada juga hadis yang menyebutkan bahwa sesungguhnya orang yang menghafalkan Al-Quran adalah bagaikan unta yang diikat. Diikat, unta itu tidak akan lari, dan apabila dibiarkan tanpa diikat, maka dia akan pergi. Di sini menunjukkan bahwa memang hafalan Al-Quran itu dia harus benar-benar diulang-ulang terus biar tidak dilupakan. Karena juga pada secara sainsnya, otak manusia itu dia memorinya punya yang jangka pendek dan jangka panjang. Dan jika kita ingin punya memori yang masuk ke jangka panjang atau long term memory, itu memang harus diulang-ulang dari short term memory masuk ke long term memory. Memang pada dasarnya kondisi otak manusia juga seperti itu. Maka memang ketika kita memiliki hafal itu harus terus-menerus diulang agar tidak lari seperti unta. Atau ibaratnya ketika kita memegang ular, kita sedang menguatkan Al-Quran bagian belakang, depannya goyang. Atau kita sedang menguatkan hafalan bagian depan, belakangnya goyang. Karena memang seharusnya hafalan itu selalu diulang-ulang agar tidak dilupakan, agar bisa mungkin dan tartil ya. Baik, itu mungkin teman-teman ya, bagaimana beberapa keutamaan para shahibul Quran, di mana kalian ini mengajak teman-teman untuk menjadi shahibul Quran, untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran di setiap harinya dengan program-program yang disediakan. Baik teman-teman, mungkin itu sedikit pesan dari saya. Selamat menikmati program-program yang diadakan oleh Kingline. Silakan, di sini para mentor sangat terbuka untuk menerima keluh kesah dari teman-teman. Para mentor juga senang untuk memberikan nasihat kepada teman-teman. Jangan sungkan-sungkan untuk bercerita, untuk berkeluh kesah, dan jangan sungkan-sungkan untuk sering berinteraksi dengan teman-teman yang lainnya. Karena adanya kalian ini juga ingin menciptakan lingkungan bagi teman-teman untuk berinteraksi dengan teman-teman yang memiliki motivasi yang sama, semangat yang sama, dan bisa berbagi cerita satu sama lainnya gitu. Jadi kita membuat lingkungan penghafal Al-Quran. Baik teman-teman, jazakumullah khairan katsiran. Selamat menikmati program Kingline, selamat mengambil banyak manfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakillah khair kepada ketua Kingline batch 4 kita, yaitu Kak Kamila, atas sambutan yang telah diberikan. Baiklah, sebelum kita lanjut ke agenda berikutnya, kayaknya kita kenalan dulu juga nggak sih Kak, peserta-peserta nih? Ya, benar-benar kita perkenalan dulu. Penasaran sih sama pesertanya. Katanya sih ada yang dari luar Jawa. Tapi coba kita lihat ya. Tapi sepertinya berhalangan hadir nih. Oke, boleh deh Dara coba tunjuk salah satu. Jadi, karena ada peserta nih yang on cam, boleh deh Esti ya, Esti Zakia Tunisa, boleh open mic, kita perkenalan dulu ya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dari mana nih? Dari Bandung. Wah, dari Bandung. Boleh tahu dong kenapa nih ikut Kingline? Oh, awalnya sih diajak teman. Jadi ikut aja, siapa tahu ya
bisa istiqomah. Amin. Amin. Oh, Masya Allah. Oke, oke. Oke, Esti ada kawannya nggak di sini? Sama-sama ikut. Ada, tapi katanya berhalangan hadir. Nggak ikut makan. Kalau Esti sibuk apa nih? Lagi kuliah, baru semester 1. Oke. Oke deh. Kalau gitu, bentar ya. Mau perkenalan sama siapa lagi nih? Tapi semoga Esti istiqomah ya mengikuti Kilain Batch 4 ini. Amin. Di tengah kesibukan ya, kita semua pada sibuk sama pendidikan masing-masing, tapi dengan keputusannya Esti mengikuti Kilain, berarti Esti menambah lagi aktivitas, semoga itu bisa menjadi berkah, oke? Oke. Terima kasih banyak, Esti. Siap. Nah, selanjutnya nih, kita ada sesi yang paling penting nih. Kak Nada mau ngejelasin tentang program Kilain, jadi kepada Kak Nada kami persilahkan. Baik, terima kasih kepada Kak Nurul dan Kak Dara yang sudah silakan aku. Sebelumnya perkenalkan nama aku ya, Taskia Nada, dipanggilnya Nada. Di sini juga menjadi salah satu mentor dari program Kilain di Batch 4 ini. Nah, teman-teman gitu ya, di Kilain Batch 4 ini ada guidebook yang menjadi regulasi maupun ketentuan-ketentuan bagi teman-teman peserta dalam mengikuti Kilain insya Allah 3 bulan ke depan. Nah, aku izin share screen ya untuk guidebook-nya. Nah, bismillahirrahmanirrahim. Sebelumnya tadi melanjutkan dari Kak Kamila bahwa akan ada banyak nih pembelajaran insya Allah dan juga program-program di Kilain ini nggak hanya cuman teman-teman setoran gitu ya, tapi insya Allah di setiap pertemuan kelasnya akan ada berbagai program gitu ya. Nah, ini ada tagline dari Kilain itu sendiri, with Quran we shine ya. Insya Allah teman-teman bisa bersinar dengan Quran melalui program di Kilain Batch 4 ini. Nah, di sini insya Allah akan dilaksanakan ya pada bulan November 2022 sampai Januari 2023. Wah, setahun ya kita. Insya Allah 3 bulan aja, teman-teman semoga semuanya istiqomah dan bisa mengikuti sampai akhir. Nah, di sini ada Instagram kita ya, teman-teman pasti insya Allah tahu. Oke. Regulasi umum. Nah, yang pertama, peserta akan dikelompokkan bersama peserta lain. Jadi, di sini teman-teman bakal ada kawan berjuang bersama nih di masing-masing kelompok. Nah, satu kelompok terdapat maksimal 4 peserta dan dibimbing oleh satu mentor. Insya Allah nggak banyak-banyak, jadi teman-teman bisa leluasa untuk setor. Misalnya ada yang mau murojaah 1 juz, 2 juz gitu kan, lebih luang juga gitu dalam kelompoknya. Yang ketiga, peserta dapat menyetorkan hafalan kepada mentor yang sudah ditentukan. Jika mentor tersebut berhalangan, dapat menyetorkannya pada mentor lainnya sesuai dengan arahan. Nah, insya Allah di Kilain Batch 4 ini akan ada 7 mentor. Jadi nggak usah khawatir kalau misalnya mentornya berhalangan, lagi sakit atau lagi pergi, nanti insya Allah bisa menyetorkan ke mentor lainnya. Yang keempat, kegiatan menyetor hafalan tambahan atau hafalan murojaah dilakukan dalam kelas Kilain. Jadi dilakukan di dalam kelas Kilain secara online itu sendiri. Yang kelima, waktu pelaksanaan kelas Kilain ditentukan berdasarkan kesepakatan peserta dengan mentor dan teman kelompok lainnya. Jadi nanti kan di akhir akan ada pertemuan dulu nih
di masing-masing kelompok. Nah, teman-teman di situ didiskusikan waktu dalam seminggu itu 1 hari di hari apa, terus di jam berapa, nanti bisa disesuaikan dengan kelompok masing-masing. Jadi nggak semuanya sama gitu per kelompoknya. Selanjutnya terdapat 12 kelas wajib selama Q-Line 4 ini berlangsung dan peserta diwajibkan mengikuti seluruh kelas wajib. Nah, karena kita 3 bulan, 1 bulannya ada 4 minggu ya, jadi 4 kali 3 12. Kurang lebih ada 12 kelas wajib yang teman-teman bisa hadiri. Atau kalau misalnya dirasa kurang, teman-teman bisa mengatakan atau bilang aja ke mentornya masing-masing. Kemudian selanjutnya, jika berhalangan hadir, peserta diwajibkan meminta izin kepada mentor dan wajib meminta pertemuan di waktu lain sesuai dengan kesepakatan yang dibuat bersama mentor. Nah, di sini ya, jadi kalau misalnya teman-teman kan udah ada kesepakatan nih, tiba-tiba di hari itu teman-teman berhalangan, nah bilang aja ke mentornya untuk dibadal atau digantikan di hari lain secara pribadi gitu. Jadi setorannya beda di hari lain, tapi harus tadi ya di hari H pertemuan harus meminta izin dulu atau konfirmasi ke mentor masing-masing. Agar apa? Agar mentornya juga nggak khawatir nih, takutnya teman-teman lagi sakit atau apa gitu kan. Tapi berhalangan hadir untuk menyetorkan di waktu itu. Dan terakhir, dalam 1 minggu minimal terdapat 1 waktu untuk kelas Q-Line ini ya. Jadi ya 1 minggu itu 7 hari, 7 kali 24 jam, teman-teman mewakafkan waktu 1-2 jam untuk apa? Untuk berinteraksi dengan Quran, untuk menyetorkan hafalannya atau memurojaah. Itu bukan waktu yang banyak ya, jadi ya udah gitu. Teman-teman mangga meluangkan waktunya dalam 1 minggu untuk kelas Q-Line ini. Ini regulasi umumnya. Selanjutnya ada peserta sangat diperbolehkan meminta waktu kelas tambahan yang tadi aku bilang ya. Jadi kalau misalnya 12 pertemuan itu tuh kurang cukup, mangga tuh disampaikan aja, dikomunikasikan kepada mentornya untuk meminta waktu tambahan kepada mentor. Atau misalnya dalam seminggu teman-teman mau 2 kali, satunya mau setoran, satunya murojaah, itu disampaikan aja ke mentornya masing-masing. Selanjutnya, peserta diwajibkan menghidupkan kamera ketika kelas Q-Line sedang berlangsung. Kenapa? Karena Karena biasanya gitu ya, kalau kita off cam itu kurang berasa kan kalau setoran misalnya di sekolah, di pesantren atau di mana secara offline langsung ya. Jadi mentor bisa langsung mengkoreksi dan bisa berhadapan langsung. Nah, di sini teman-teman diarahkan, diwajibkan ya untuk menghidupkan kamera, atau kalau misalnya berhalangan disampaikan ke mentornya masing-masing. Selanjutnya, peserta dianjurkan untuk menutup mata selama setoran berlangsung. Ini sebenarnya fleksibel aja. Ini memang ditujukan untuk agar kejujuran teman-teman, takutnya ada yang sambil lihat Quran atau sambil lihat layar HP yang ada ayat Qurannya gitu. Tapi ya kami percaya teman-teman udah besar juga, udah dewasa kita semua, insya Allah jujur semua. Kemudian selanjutnya peserta diharapkan berada dalam lingkungan kondusif saat kelas Q-Line berlangsung. Jadi harus kondusif ya, jangan lagi di jalan gitu terus setoran kan itu kasihan teman-teman sendiri, gak fokus. Jadi bisa kalau di jalan ya merapat dulu terus baru setoran dan lain sebagainya, atau lebih baik di ruangan atau di tempat yang kondusif tadi. Kemudian selanjutnya peserta diwajibkan mengikuti kajian yang diadakan Q-Line setiap bulannya. Nah, ini ada program lain yang ditawarkan oleh Arunika Project atau Q-Line itu sendiri. Jadi teman-teman selain menyetorkan hafalannya, belajar bersama mentor di grupnya, tapi kita menawarkan ya Arunika Project itu sendiri di Q-Line setiap bulannya ada kajian rutin khusus akhwat. Jadi teman-teman bisa mengambil ilmu juga nih dari program Q-Line 4 ini, Q-Line Batch 4 ini. Selanjutnya, jika berhalangan hadir pada kajian, peserta diwajibkan meminta izin atau memberikan konfirmasi kepada mentor masing-masing. Dan yang terakhir, jika mentor sulit dihubungi, dapat menghubungi mentor yang lain sesuai kontak yang terdapat dalam grup peserta. Jadi di Q-Line Batch 4 itu ya, di grup yang sudah di-invite,
teman-teman masuk itu yang jadi admin itu ya itu adalah semua mentor di Q-Line Batch 4. Jadi kalau mentornya berhalangan, teman-teman bisa menghubungi mentor Q-Line yang lain. Nah, itu untuk regulasi secara umum. Sekarang kita masuk ke regulasi di kelas. Jadi yang pertama ini adalah rundown ya atau gambaran situasi di kelas nanti teman-teman. Yang pertama akan ada kultum nih dari mentor. Jadi masing-masing mentor nanti insya Allah akan menyampaikan kuliah 7 menit atau materi yang akan disampaikan. Nah setelah kultum dan doa ya, terutama doa, nah teman-teman diarahkan untuk menghafal atau menyetorkan selama 60 menit. Jadi dari kelas itu sendiri akan berlangsung minimal 60 menit. Jadi kalau ada yang belum selesai ya mangga gitu, ada yang sampai 5 jam, 6 jam itu tergantung kesiapan mentor itu sendiri. Selanjutnya, jika masih ada sisa waktu, peserta tidak meninggalkan room terlebih dahulu dan memanfaatkan waktu menghafal kembali. Jadi misalnya ada yang nyetor pertama nih, misalnya Kak Hasna. Nah, Kak Hasna itu nyetor pertama, terus sambil menunggu 60 menit itu, Kak Hasna tidak diperbolehkan untuk meet Zoom-nya, tapi masih menyiapkan untuk minggu depannya atau memurojaahkan kembali yang tadi sudah disetorkan. Jadi 60 menit itu seperti di kelas ya, di kuliah atau di sekolah, jadi teman-teman masih harus dalam keadaan menghafal atau murojaah di 60 menit itu. Tapi dikecualikan kalau ada hal-hal uzur syar'i, kalau misalnya teman-teman ada sesuatu yang harus meninggalkan, suatu hal yang meninggalkan kelas ya, mangga itu diserahkan oleh mentor masing-masing. Selanjutnya ada sesi sharing selama 25 menit. Nah ini fleksibel sih, jadi bisa di awal ketika kultum atau di akhir bersama para mentor masing-masing. Nah selanjutnya platform yang disarankan digunakan adalah Zoom atau Google Meet. Jadi mangga kepada para mentor dan teman-teman untuk menyesuaikannya. Selanjutnya memakai pakaian yang bersih, sopan, dan menutup aurat ini ya. Jadi walaupun secara online, tapi teman-teman diwajibkan untuk sama-sama berpakaian yang bersih, sopan, dan terutama menutup aurat itu sendiri. Kemudian tidak diperbolehkan makan saat kelas berlangsung, Bu. Minum diperbolehkan. Jadi jangan sampai nih lagi setoran tapi sambil makan nasi padang atau nasi yang berat itu. Tapi kalau misalnya minum itu enggak boleh dipersilahkan. Lanjut. Peserta diwajibkan mengisi lembar murojaah dan dikabarkan di setiap pertemuan berikutnya. Jadi selain mentor yang memiliki mutabaah sendiri untuk dicatat nih, tapi teman-teman juga mengisi mutabaah lembar murojaah. Tuh, nanti insya Allah akan di-share link mutabaahnya dan teman-teman bisa isi. Selanjutnya peserta diwajibkan mengisi lembar tilawah dan dikabarkan setiap pertemuan berikutnya. Nah, ini ya lembar tilawah, nanti akan dijelaskan ada program tilawah juga. Nah, mutabaah tadi ya udah secara singkat mengenai mutabaah. Mutabaah itu merupakan form untuk mendata atau mencatat setoran hafalan dan murojaah teman-teman. Jadi nanti akan ada form ziyadah dan form murojaah yang tahu ya, ziyadah itu adalah menambah hafalan. Kalau murojaah itu ya mengulang hafalan. Jadi kalau teman-teman punya hafalan sebelumnya, misalnya juz 30, nah itu bisa masuk ke form murojaah dan harus dicatat atau diisi pada Google Form. Bukan Google Form, ada form sheet gitu. Google Sheet nanti teman-teman bisa isi. Terakhir, peserta mengisi mutabaah di tadi ya spreadsheet di Google Sheet yang telah disediakan. Nah, ini kurang lebih gambarannya kecil ya. Nanti di masing-masing kelompok akan dijelaskan lebih rinci oleh mentornya bagaimana cara mengisi formnya. Intinya ada 2 form, ada satu form tapi beda worksheet di bawahnya. Yang pertama ada form ziyadah di mana itu diisi oleh mentor. Jadi nanti ziyadahnya itu kan menambah hafalan dan itu nilainya akan disesuaikan
sesuai indikator oleh mentor. Nah, yang kedua adalah form murojaah. Nah, murojaah ini yang teman-teman isi. Jadi misalnya di tanggal 2 teman-teman murojaah naba dari 1 sampai ayat 1 sampai pokoknya ini 1 halaman. Nah, itu ditulis dan itu di murojaah berapa kali dalam sehari. Insya Allah akan dijelaskan lebih lanjut ya ini karena tidak terlalu terlihat. Kemudian yang kedua ada tilawah. Jadi selain murojaah dan ziyadah, teman-teman di sini diharapkan untuk mengisi ruhiyahnya dengan tilawah gitu ya. Walaupun kan cuma seminggu sekali nih setoran atau murojaahnya, tapi kan kalau tilawah itu sendiri bisa dilakukan ya setiap hari untuk mengisi ruhiyah kita. Berapapun halamannya minimal di setiap harinya, 1 harinya ada Al-Quran yang dibaca atau tilawah. Nah, ada metodenya dari Kilan itu sendiri mengadopsi metode TES atau metode tes gitu ya. Nah, setiap peserta akan diberikan template checklist tilawah per minggunya. Metode ini namanya TES atau tes. Rumus yang digunakan adalah 5/180. Maksudnya apa sih, Kak? Nah, maksudnya adalah peserta itu harus menyisihkan 5 menit waktunya untuk tilawah per 3 jam. Jadi, misalnya ada subuh, teman-teman tilawah 5 menit. Nanti waktu duha tilawah lagi 5 menit. Waktu zuhur tilawah lagi 5 menit. Atau kalau misalnya dalam sehari itu lagi sibuk-sibuknya ya diakumulasikan saja gitu ya. Teman-teman membaca dalam misalnya 24 bagi 3 jam tuh 8 kali 5 40 menit. 40 menit gak nyampe 1 jam teman-teman menyisihkan waktu untuk tilawah. Nah, nanti bisa dicatat di template checklist. Insya Allah akan di-share juga di grup ya. Nah, surat yang ditilawahkan bebas. Kalau teman-teman punya kegiatan atau punya aktivitas tilawah 30 juz gitu ya, kan ada tuh Ramadan misalnya lanjut, nah itu bisa dilanjutkan aja. Atau mau yang belum punya aktivitas itu atau program itu sendiri, bisa dimulai dari Al-Baqarah ayat pertama. Atau Al-Fatihah yang intinya di awal Al-Quran. Setelah seminggu, lembar checklist dikumpulkan dan dievaluasi. Nah, ini ya, jadi setiap pertemuan, mentor akan meminta teman-teman untuk mengumpulkan checklist tilawah. Kan kelihatan ya, di hari apa kita kelewat tilawahnya, dan sebagainya. Nah, ini adalah GP edit, ya, di mana di Instagram bisa kan, edit, atau di Canva, di PixArt, dan sebagainya, atau mungkin dari foto itu sendiri bisa intinya di checklist gitu ya. Di checklist ini adalah hari-harinya Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, ini maksudnya apa sih? Maksudnya tadi di jam 6 pagi teman-teman nyisihkan nggak waktu 5 menit aja untuk tilawah, atau di jam 9, jam 12, jam 3, jam 9, jam 6, jam 9. Ini adalah waktu aktivitas kegiatan kita ya, insya Allah menyisihkan 5 menit. Karena Allah juga mencintai suatu perbuatan atau amalan yang sedikit tapi rutin daripada banyak tapi ya jarang kita lakukan kan. Makanya di sini Arunika Project atau Kilain 4 itu sendiri, Kilain Batch 4 itu sendiri memberikan memberikan suatu pembelajaran atau ujian. Jadi teman-teman bisa menerapkannya di aktivitas ibadah lainnya. Jadi kalau tilawahnya ini sedikit-sedikit, tapi dalam sehari itu setiap per 3 jamnya teman-teman menyisihkan waktu untuk tilawah. Lanjut di tasmi'. Nah, di akhir peserta wajib menyetorkan seluruh suratnya dan disetorkan dalam bulan tersebut. Misalnya kan kita ada 3 bulan, November, Desember, Januari. Nah, setiap akhir bulan teman-teman diwajibkan untuk menyetorkan. Misalnya bisa ada yang nyetorinnya udah 1 juz, nah itu disetorkan kembali atau bisa dibilang murojaah kembali. Ada yang cuma 2 halaman Kak dalam 1 bulan, ya udah ditasmikan saja, disetorkan di akhir bulan. Jumlah halaman sesuai dengan pencapaian peserta tadi ya, dan tasmi di akhir bulan ini menjadi syarat dalam pengambilan sertifikat ujian. Selanjutnya yang terakhir ada ujian tahfiz. Ujian ini bersifat wajib dan diperuntukkan untuk peserta yang bersedia dan berkeinginan maju untuk ujian. Nah, kalau yang ujian tahfiz ini yang
diperuntukkan untuk teman-teman yang memang ingin maju untuk ujian. Jadi di akhir nanti akan ada ujian tahfiz. Kalau tadi kan yang ini tasmi tiap bulan. Kalau ini nanti di akhir di 3 bulan. Per 3 bulan nanti akan ada ujian tahfiz. Syarat untuk mengikutinya adalah peserta telah menyetorkan tasmi di setiap akhir bulan tadi. Jika peserta melewati ujian ini maka akan mendapatkan sertifikat. Jadi kalau teman-teman melaksanakan ujian ini, teman-teman dapat sertifikat selama kila ini. Jadi kan dalam 3 bulan akan ada tasmi per bulan dan di akhir ada ujian tahfiz dan mendapatkan sertifikat. Sistemnya adalah nih, pertama, peserta akan diberikan beberapa pertanyaan untuk melanjutkan ayat. Kalau teman-teman pernah dengar ada istilah MHQ, nah itu ya. Jadi nanti di dalam ujian ini akan ada tanya jawab melanjutkan ayat. Pertanyaan diambil dari surat atau ayat yang telah disetorkan sebelumnya dan peserta akan dites oleh beberapa mentor dalam satu waktu. Seperti itu. Nah, itu adalah program-program. Ini adalah program tambahan. Jadi kita dari Kilain Batch 4 menyediakan atau menawarkan sertifikasi tilawah dasar. Kalau tilawah dasar berarti ya tilawah ya. Jadi teman-teman, setiap peserta berhak mendapatkan kesempatan untuk mendapatkan sertifikasi tilawah dasar. Maksudnya adalah kan kita nggak tahu ya gimana sih kualitas dari bacaan Quran kita. Nah, di sini teman-teman bisa mengetes atau mengujikan kecakapan teman-teman dalam membaca Quran. Nah, di tahap pertama, ada 2 tahap, nanti ada tahap pertama peserta membacakan surat yang ditentukan. Jadi ini bukan hafalan ya, tapi baca. Jadi yang dinilai adalah indikator atau hal-hal yang berhubungan dengan cara membaca atau tahsin. Nah, dibilangnya tahsin kita. Jarak antara penentuan surat dan pengiriman voice note tidak boleh lebih dari 10 menit. Nah, jadi ada 2 tahap. Tahap pertama tuh online. Maksudnya apa? Jadi teman-teman diminta untuk membaca satu surat dalam Quran dan dikirimkan melalui VN. Voice note nanti VN yang akan dinilai oleh supervisor, yaitu Ustadz Awal yang tadi memberikan memberikan sambutan di awal. Nah, insya Allah Ustadz Awal yang akan menilai. Jadi bukan para mentor yang menilai ya, tapi langsung Ustadz Awal yang menilai bagaimana kualitas tilawah atau baca Quran kita. Nah, nanti akan dinilai oleh Ustadz Awal apabila teman-teman bisa mencapai KKM yang ditentukan oleh Ustadz Awal, akan lanjut ke tahap 2. Nah, di tahap 2 ini peserta akan mengikuti sesi penilaian tilawah bersama Ustadz Awal melalui Zoom. Nah, kalau yang kedua ini secara langsung. Jadi di luar kelas ya, ini di luar kelas, teman-teman akan di-invite oleh kami, panitia, untuk diuji oleh Ustadz Awal. Nah, apa sih keuntungan mengikuti sertifikasi tilawah dasar? Nah, insya Allah nanti teman-teman bisa mendapatkan sertifikat sendiri bahwa teman-teman lulus atau sudah memenuhi indikator tahsin yang baik, ya, yang mumtaz dari Ustadz Awal itu sendiri. Nah, ini adalah program tambahan. Mangga kepada teman-teman untuk bisa mengikuti. Kalau dari aku sendiri sih menyarankan teman-teman untuk ikut nih. Jadi kapan lagi ya teman-teman bisa dinilai cara bacanya dan mendapatkan sertifikat dari Ustadz Awal. Nah, yang terakhir akan ada rapot. Jadi insya Allah apa yang sudah dilakukan selama 3 bulan ke depan akan direkam, akan ditulis di rapot. Di akhir batch mendapatkan rapot, dan rapot dinilai berdasarkan yang pertama jumlah kehadiran kelas wajib. Jadi jangan sampai 12 kelas wajib itu ada yang bolong-bolong nih. Kan tadi ya udah diberikan kelonggaran kalau misalnya izin atau sakit bisa diganti di hari atau di waktu lain. Yang kedua, rata-rata nilai ziyadah atau hafalan murojaah. Yang ketiga, rata-rata nilai tasmi tiap bulannya. Dan yang keempat, ada rata-rata nilai ujian tahfiz apabila teman-teman mengikutinya. Oke, paling itu saja yang bisa disampaikan. Insya Allah buat itu sendiri akan di-share di grup besar. Jadi teman-teman yang misalnya tadi kelewatan atau nggak sempat nyatet, bisa lihat aja di guidebook yang akan di-share di grup peserta.
Nah, sebelum itu, ini ada pembagian kelompok. Pasti teman-teman udah lihat juga ya di Instagram Arunika. Aku izin membaca kembali kelompok. Jadi ada 7 kelompok. Yang pertama kelompok Moroko bersama Kak Janah. Kak Janah kebetulan lagi berhalangan, jadi nanti akan digantikan oleh mentor lainnya. Tapi insya Allah akan ngumpul juga abis ini. Yang pertama ada Olivia, yang kedua ada Mahdiah, ketiga Miftahul Jannah, dan yang keempat Kanafiani. Kemudian yang kedua ada grup Indonesia, yaitu Kanurul, ya, tadi jadi MC, Kanurul. Itu yang pertama ada Esti, Zakiyatun Nisa, ada Aisyah Putri Fatiyah, Tapuya. Yang ketiga ada Lisda Apriliani. Yang keempat ada Az-Zahrah Ainun FP. Diingat-ingat ya, teman-teman masuk kelompok mana. Yang ketiga ada grup Egypt, Kak Dara, yaitu ada Algiah Mega Putri, Syahratu Fatia Fakhrani, Evelyn Hilwa Rahma Priyatna, Hansa Mahira. Selanjutnya ada grup Jordan bersama Kahanam. Yang pertama ada Salsabila, ada Zulfa Nurul Fadilah, Rara Nagi Agripina, dan Ragil Prameswati. Yang ke-3, 4, 5 ada grup Palestina bersama aku sendiri, Kanada. Ada Salsabila Nur Rahma Ali, Hasna Alaur Rahman, Khalda Abidatur Rahman, dan Hadijah Alam Nabila. Kemudian ada Brunei Darussalam, grup Brunei bersama Kak Tazkia. Nanti juga ada ya, bukan Tazkia, aku nanti ada Kak Tazkia. Yaitu Sri Nuraini, Asmarida, Rafika, Salsabila. Dan yang terakhir bersama Kak Kamila di grup Tunisia, yaitu Maulin Nasari, Raisya Azhar Virus, dan Kak Fatimah. Mungkin itu aja yang bisa disampaikan. Di sini ada satu hadis, sesungguhnya orang yang paling utama di antara kalian adalah yang belajar Al-Quran dan mengajarkannya. Hadis riwayat Bukhari. Itu aja yang bisa disampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Selebihnya akan disampaikan di grup masing-masing ya, mengenai waktu, terus grup WhatsApp ya, grup WhatsApp masing-masing grup. Jadi ada grup kecil, bisa dikomunikasikan atau didiskusikan setelah acara ini berlangsung, insya Allah. Sekian yang bisa disampaikan, kurang lebihnya mohon maaf, yang benar datangnya dari Allah dan yang salah dari pribadi. Apabila ada yang salah kata, mohon dimaafkan. Semoga teman-teman bisa mengambil poinnya dari penjelasan aku tadi. Bila taufiq wal hidayah, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dikembalikan ke KKMC. Terima kasih. Aku izin stop share ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak. Jazakallah khair Kak Nada atas penjelasan yang sudah disampaikan tadi sebelumnya mengenai regulasi, mutaba'ah sertif, dan perkenalan mentor nanti juga ya. Nah, berarti sekarang kawan-kawan udah tahu ya siapa kakak mentornya masing-masing. Nanti di akhir kita bakal ada sesi breakout room ya bersama para mentor ataupun kakak mentornya. Tapi sebelumnya kita lanjut dulu ke agenda berikutnya. Sebelumnya kawan-kawan, bila ada yang ingin bertanya, dipersilakan bisa langsung open mic ataupun menuliskan pertanyaannya di kolom chat. Yang mau bertanya bisa raise hand juga ya. Oke, nggak ada yang mau bertanya nih. Jelas kayaknya ya Kak ya. Kayaknya sudah jelas dan lengkap yang dijelasin sama Kak Nada. Oke. Oke, hitung sampai 3 kalau nggak ada yang bertanya. 1, 2, 3. Oke, nggak ada ya. Oke. Terima kasih Kak Nada yang sudah menjelaskan guideline Keyline. Kita masuk ke agenda selanjutnya yaitu sesi foto bersama. Yuk teman-teman,
on cam. Jangan lupa rapiin kerudungnya, pasang pose. Terus untuk tim dokumentasi tolong bantuannya ya. Oke. Yuk, open cam. Nih. Oke, mana nih yang lain? Yuk. Oke. Jangan leave dulu ya, teman-teman. Masih ada nih Kak Ragil, Kak Salsabila, Kak Kansa, Kak siapa ini? Kak Kalda. Ya, bukan. Yuk, open cam. Nah, wah kucing. Kak Sri Nura ini boleh open cam, kita mau foto-foto dulu. Oke. Boleh Kak Kamila pimpin. Oke, aku foto ya di sini cuma ada satu layar. Kita pose 3 kali ya. Yang pertama dulu, 1, 2, 3. Oke, sebentar. Sekarang pose kedua, pose L ya, tangannya L. Mengkilang. Ini ya. Oke, 1, 2, 3. Oke, sekarang pose terakhir, pose bebas. Terserah mau pose apa. Ya, pose bebas ya. 1, 2, 3. Oke, sudah. Terima kasih Kak Kamila. Oke, Kak Dara. Apa nih Kak acara selanjutnya? Baiklah, setelah foto bersama kita udah sampai di penghujung acara ya. Jadi kami selaku MC dan perwakilan panitia mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya dan mohon maaf bila ada salah kata atau ada yang tidak berkenan. Semoga kita semua selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya mari kita tutup acara ini dengan pembacaan doa yang akan dibawakan oleh Kak Taskia. Kepada Kak Taskia kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'matahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma inna nas'aluka salamatan fid din wa afiyatan fil jasad wa ziyadatan fil 'ilm wa barakatan fil rizq wa taubatan qabla maut wa rahmatan 'indal maut wa maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut wa najatan minan nar wal 'afwa 'indal hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhihi al-qulub qad ijtama'at 'ala mahabbatik wa taqat 'ala ta'atik wa tawahhadat 'ala da'watik wa tawahhadat 'ala nusrat syari'atik. Wathikillahumma rabitaha wa dimuddaha wahdiha subulaha واملها بنورك الذي لا يخبو واشرح صدورها بفيض الإيمان بك وجميل التوكل عليك وأهيها بمعرفتك وأمتها على الشهادة في سبيلك إنك نعم المولى ونعم النصير. اللهم آمين وصل اللهم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Dengan dibacakannya doa penutup dari Kak Taskia, sebelum kita masih sesi breakout room ya dengan mentor masing-masing, mari kita tutup acara ini dengan hamdalah, alhamdulillahirrahmanirrahim, dan juga istighfar 3 kali, astagfirullahaladzim, 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 dan Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Baiklah, sekian dari aku, Nurul, dan teman-teman panitia lainnya. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh iya, Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari aku dan Dara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum, Hasna. Waalaikumsalam, Kak. Oke, Hasna. Nah, udah nambah lagi. Halda ya ini yang KHLD. Ya, kita tunggu lagi ya, ada Salsabila sama Khadijah. Tapi sepertinya untuk Kak Khadijah nggak hadir karena yang tadi nggak ada. Lupa Salsabila nih. Oke. Oke, bismillah. Sambil nunggu yang lain, tadi ya kita ada sedikit bertemu di sebelumnya. Tadi kebetulan aku dapat amanah buat nyampein tentang guidebook-nya. Nah, sekarang kita udah di grup kecil, yaitu insya Allah teman-teman Hasna, Halda, Kak Salsabila, Kak Khadijah masuk ke grup Palestina. Nah, sebelum lebih jauh, aku udah buat grupnya. Jadi aku ini invite ya. Aku invite teman-teman ke grup kecil. Sekaligus kita bisa ngobrol dan ini dulu perkenalan ya. Kurang lebih 15 menit aja karena bentar lagi udah mau zuhur juga di Bandung. Kita perkenalan dulu kali ya. Teman-teman kalau bisa on cam, mangga on cam nih biar kelihatan wajahnya Kak Hasna sama Kak Halda. Nah, gitu. Oke. Kita aku invite dulu ya. Ada Kak Hasna, ada Kak Halda, ada Kak Salsabila sama Kak Khadijah. Oke. Sudah aku invite. Udah masuk di WhatsApp-nya. Oh, bentar. Untuk masuk ya. Bisa langsung join. Nah, oke, sip. Udah masuk semua empat-empatnya. Nah, kita kenalan dulu kali ya. Mulai dari, udah ada Kak Salsabila. Assalamualaikum, Kak Salsa. Kita di sini udah ada grup ya, grup Palestina. Insya Allah 3 bulan ke depan, jangan bosan-bosan. Akan bersama-sama. Sedang di bis, sedang safar. Oh ya. Diamanilah, gak apa-apa sambil denger aja ya. Kalau misalnya nggak bisa on cam, on mic, kok on cam juga pasti nggak bisa. Bisa di chat aja, karena nanti interaksinya di chat aja nggak apa-apa. Aku sambil baca. Oke, kita kenalan dulu. Perkenalkan dari aku ya. Perkenalkan, nama aku Tazkiyah Nada Hanifah Ningrum. Lumayan panjang ya, tapi biasa dipanggilnya Nada. Jadi teman-teman bisa panggil Kanada. Nada, bebas lah ya. Atau Nada. Kalau misalnya ada yang lebih tua mungkin manggil aku Nada aja, santai, gak apa-apa. Aku kesibukannya lagi di semester akhir di Universitas Pendidikan Indonesia UPI Bandung, jurusan arsitektur.
di sini diamanakan menjadi mentor teman-teman di grup Palestina, namanya berat banget kayak Palestina. Ini tapi nama-nama ini sih, nama-nama negara Islam. Jadi kita kebagian nama Palestina. Insya Allah ke depannya 3 bulan ke depan ya kita sama-sama saling murojaah, saling bertemu nih. Setiap minggu sekali aja cukup. Kalau batch-batch sebelumnya tuh seminggu 2 kali teman-teman. Tapi itu dirasa mungkin kurang maksimal. Nah ini insya Allah dengan cuma seminggu sekali teman-teman bisa memanfaatkan waktu dengan baik untuk sama-sama apa ya. Kalau punya targetan misalnya 3 bulan. Ntar aku mau nanya sih target masing-masing sekarang ya. Jadi sekalian perkenalan mau tanya target teman-teman tuh 3 bulan apakah mau nambah 1 juz atau misalnya aku mau murojaah Kak di 3 bulan ke depan juz 30 dan juz 29 gitu. Nah, di sini aku punya data teman-teman sebelumnya udah punya berapa hafalan ya, karena kan teman-teman pas isi form itu juga diminta buat tulis. Nah, teman-teman boleh disampaikan juga 3 bulan ke depan maunya targetnya apa? Apakah murojaah aja full ataukah ziyadah? Aku sih saraninnya ziyadah ya. Jadi kalau murojaah teman-teman bisa masing-masing gitu ya, sendiri di hari-hari lain. Tapi kalau misalnya ziyadah atau nambah hafalan itu lebih enak ya kalau ada mentornya gitu, ada yang bisa kita setorin dan nanti dikasih koreksi atau gimana. Nah, insya Allah atau mau full murojaah ya mangga sih kepada teman-teman nanti 3 bulan ke depan mau seperti apa. Nah, terus selanjutnya kita mau bicarain waktu pertemuan. Nah, enggak, kayaknya aku mau kenalan dulu sama teman-teman apakah kuliah atau masih sekolah atau ada yang kerja atau ada yang nikah, kan nggak tahu ya. Jadi bisa disesuaikan dengan kesibukan masing-masing. Tadi ya sebelumnya perkenalkan nama Kunada, aku di UPI Bandung, asalnya Bekasi, tapi ya karena masih tugas akhir ya kalau di sini tuh, jadi masih stay di Bandung. Kalau teman-teman di Bandung mau meet, ayo gitu ya. Jadi insya Allah nanti bisa meet kalau misalnya sempat. Oke, itu aja paling yang bisa aku perkenalkan. Nah, sekarang aku mau dengar atau kenalan sama teman-teman lain. Di sini dari aku pilih aja ya, dari Halda. Kalau nggak salah, Kak Halda pernah ikut ya sebelumnya? Kilain. Ya Kak pernah. Ya pernah ya? Ya pernah lihat soalnya. Di batch berapa? 3 atau 2? 3. Oh, 3. Oke. Sebelumnya sama siapa? Mentornya? Kata Tia yang iya kan namanya? Oh, iya. Oke. Boleh nih perkenalan sama teman-teman yang lain. Mungkin ada yang belum tahu. Biodata aja sih, nama, asal, terus kesibukannya sekarang apa, dan tadi targetannya 3 bulan ke depan mau murojaah atau mau ziyadah berapa gitu, atau juz berapa. Enggak kepada Walda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama aku Halda Abidatur Rahman. Aku sekarang masih SMA, sekarang kelas 12 SMA. Jadi masih sekolah kan? Oke. Di mana sekolahnya? Aku dari Sukabumi di Sukabumi. SMA Negeri 1 Cijeruk. Oke, Insya Allah. Mau masuk univ mana, Halda? Maunya sih di Jakarta. Oh, UI. Ya. Insya Allah, amin. Kita doain. Terus itunya, jurusannya apa? Tertarik? Tariknya sih sama manajemen. Oh, IPS. Ada. Belum. Di SMA IPS apa ya, Pak? IPS. Oh, IPS. Ya, manajemen. Oke. Semangat, bismillah. Terus gimana nih, Kilain? Oh, aku mau nanya.
selain itu mau nanya apa sih motivasi? Bukan motivasi. Masuk Q-Line. Kan sebelumnya Halda Q-Line 2 ya? Q-Line 3. Kenapa mau lanjut nih di batch 4? Terus tadi targetnya mau berapa halaman atau berapa juz? Berapa juz nanti ke depannya mau murojaah atau ziyadah? Halo, halo? Kedengeran kan suara aku? Atau dari Halda yang... Dengeran nggak, Kak? Kedengeran. Sip. Boleh, Halda. Gimana? Tahu Q-Line? Tahu Q-Line. Kenapa mau lanjut lagi batch 4? Aku pengen lanjut lagi, cuma pengen nambah apa. Alhamdulillah. Insyaallah. Targetnya berapa nih ya nambahnya? Jus berapa? Halda terakhir sama Kak Taskia? Jus 8 juga, tapi belum beres semua. Mau dilanjutin ya? 8 ya. Ya, sip. Berarti jus 8 insya Allah mau diberesin. Sisa berapa halaman? Jus 8, aku sambil catat ya, biar aku ingat. Jus 28, Kak. Oh, 28. Oh, iya. Sorry. Jus 28. Surat apa terakhir, Halda? Terakhir surat Di awal atau di tengah atau di akhir? Al-Munafikun? Aku mulainya dari akhir. Oh, dari Al-Mujadalah. Terakhir berarti At-Tahrim ya? Dari At-Tahrim. Jadi aku terakhir Al-Munafikun. Al-Munafikun tapi awalnya dari At-Tahrim gitu. Oke, sip. Aku catat ya. Insyaallah berarti Halda mau lanjut dari Al-Munafikun? Iya. Sip. Oke, mulai dari Al-Munafikun. Sip. Jazakallah Halda, makasih ya, nuhun. Nuhun ya, Sukabumi kan? Jadi Sunda. Ternuhun atas perkenalannya. Lanjut ke Hasna. Allaur Rahman. Iya benar. Kalian ini tahu saudaraan gak sih? Halda Abidatur Rahman. Hasna Allaur Rahman. Iya. Saudaraan? Itu kan kataku teh. Kok sama Abidatur sama Allaur? Saudara-saudara. Adik kakak. Ya Allah. Kakaknya siapa? Aku. Mangga boleh perkenalan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kenalkan, namaku Hasna Rahman. Tinggalnya sama di Sukabumi juga. Iya, adik kakak. Iya. Sekarang kuliah di semester 5, masuk semester 5 di itu STT Nurul Fikri yang di Depok. Jurusan apa? Sistem informasi. Oh, SK. Berarti IPA ya sebelumnya? Iya. Wah, beda ya kakak adik, IPA IPS. Lucu. Oke, semester 5. Oke, sip. Jadi tingkat 3 ya sekarang? Apa? Tingkat 3 kan? Tingkat, iya 3. Oke, tadi berarti sebelumnya ikut Q-Line nggak Hasna, kakaknya? Ikut. Sama Kak siapa? Kaifah. Oh, Kaifah. Terus berarti sekarang mau lanjut setoran ya? Nah, kalau Hasna jus berapa terakhir? Kemarin juz 27, tapi belum selesai. Baru sampai surat An-Najm. Mulainya dari awal atau akhir? Ad-Dzariyat. Oh, dari awal berarti Ad-Dzariyat sampai An-Najm. Sekarang berarti targetnya mulainya dari An-Najm. Setelah An-Najm ya? Al-Qamar berarti. Al-Qamar. Oke. Catat ya. Mulai dari Al-Qamar. Sip, insya Allah beres ya, juz 7. 3 bulan nih, bismillah. Amin. Nanti aku bagi per minggunya harus setor berapa. Oke, nuhun kepada Hasna, kakak adik ini, Hasna dan Halda. Lucu banget. Oke, sip.
Lanjut nih ke terakhir, Kak Salsabila karena lagi di Biswa, di Amanillah ya Kak Salsa, boleh sekilas mungkin di grup chat, di Zoom chat, di ketik nama Salsabila ya. Kayaknya sebelumnya juga alumni ya, alumni Kilain. Terus mungkin sekarang kesibukannya lagi apa, kuliah, kerja. Terus mau lanjut murojaah atau ziyadah kayak Hasna dan Khalda melanjutkan yang sebelumnya. Nah, saya Salsabila Nur Rahmah Ali, bisa dipanggil Sali. Bukan Salsabila, Sali. Sali, oke, lucu banget. Kesibukannya sedang koas dari FK UNS Surakarta. Oh, berarti sama kayak Kamila ya? Seangkatan dong, Kak Salsa. Iya, dekat. Oh, Sobi. Targetnya murojaah juz 1, motivasinya untuk bisa terus menjadi sahibul Quran, bukan alumni Kak, baru sekarang. Oh, oke, sip. Berarti sahabatnya Kak Kemil, berarti seangkatan dong, kita gak apa-apa ya. Manggilnya ada aja, santai. Terus mau murojaah juz 1. Bismillah ya, insya Allah. Bisa lah 3 bulan juz 1. Mungkin kalau juz 1 di November dan sebelumnya bisa, ya kenapa enggak ya, insya Allah bismillah. Oke, Kak Sali, nuhun atas perkenalannya. Dan terakhir ya, ada namanya Kak Khadijah Ahlam Nabila. Sama kayak Kak Sali dengan Kak Kamila, Khadijah Ahlam Nabila biasanya aku yang kenalin ya, karena tadi katanya berhalangan hadir. Jadi aku yang kenalin salah satu anggota dari grup ini juga, namanya Kak Nabila. Satu kelas sama aku, kalau Kak Nabila itu dari arsitektur juga, 2018 di UPI. Kemarin juga mau ikut Kilain karena mau murojaah dan hafalan. Kalau Kak Nabila kalau nggak salah juz 30 atau juz 29 ya, lupa. Pokoknya mau murojaah juga. Nanti insya Allah kita bareng-bareng ya buat di grup ini 3 bulan ke depan. Gak usah malu-malu, gak usah gimana-gimana ya, kita karena dikumpulkan di Kilain lagi, teman-teman yang udah di batch sebelumnya atau yang baru kayak Pak Sali, insya Allah bisa istiqomah ke depannya. Jangan sungkan kalau misalnya takut nih, misalnya hari Sabtu belum ada hafalan yang mau disetor, jadi ngilang jangan ya, bilang aja ke aku kayak, Kak hari ini aku belum siap, boleh nggak kalau besok atau lusa. Insya Allah aku kalau ada waktu senggang, apalagi ada subuh gitu ya, pada subuh tuh sambil biasanya rada senggang ya, karena ya udah gitu, kegiatannya baru dimulai jam 7, jam 8, mungkin teman-teman juga nih, jadi abis subuh bisa 15 menit, 20 menit buat setoran atau gimana. Terus apalagi ya, insya Allah dimulainya 7 November, jadi mulai pekan depan, hari Senin, itu udah bisa teman-teman buat menyetorkan atau kita lakukan kelas. Aku sih prefernya di aku bebas sih, mau weekday, mau weekend, tapi disesuaikan sama teman-teman. Boleh mengajukan jadwal, karena bilang nggak ada di sini, kita ngajuinnya di grup aja ya. Nanti aku bakal bridging di grup, teman-teman boleh mengajukan hari atau jadwal, bisanya kapan dari 1 minggu itu. Sekali doang kok, jadi nggak mengambil banyak jatah waktu teman-teman yang kuliah atau sekolah atau yang koas, Kasali, insya Allah. Jadi bisa sambil mengisi waktu luang ya tadi, atau meluangkan waktu sih lebih tepatnya itu, karena menurut aku sendiri penting ya, maksudnya Kilain ini untuk jadi patokan atau acuan kita dalam memurojaah atau menambah hafalan. Insya Allah ketemu lagi di pekan depan, udah mulai bisa setoran atau murojaah, sama form mutabaah atau murojaah yang alumni Kilain pernah isi kan ya, nanti akan ada murojaah. Jadi kalau murojaah itu di luar juz ini ya, jadi misalnya Hasna kan mau nyetorin juz 27, yang di murojaah berarti bisa di 30, 29, 28 yang mau diperkuat. Kalau yang di ziyadahkan
Itu yang juz 7. Begitupun dengan Halda atau Kak Salsabila mau murojaah juz 1, boleh ditambahin juga murojaah juz lainnya, misalnya yang udah mungkin banget 30, 29, nah itu ditulis di formnya. Formnya nanti udah ada sih, tapi kayaknya mau nunggu Kak Nabila juga buat dijelasin, jadi pertemuan pekan depan aja ya, jadi sekalian teman-teman setoran nanti bisa diisi form murojaah. Aku share juga nanti insya Allah spreadsheet-nya bisa diisi di nama masing-masing ya. Nah, paling itu aja pertemuan hari ini. Nanti jangan lupa di grup kita tentukan buat ininya waktu yang terbaik, teman-teman bisanya kapan. Atau kalau misalnya nggak ada waktu selisih atau irisan, mau masing-masing setoran juga boleh. Tapi aku sih maunya ada kelas kayak gini ya, biar teman-teman termotivasi dan ngantri gitu setorannya biar enak gitu. Oke, insya Allah kita ketemu pekan depan. Sebelumnya kita foto dulu ya. Jadi first meet kita nih. Bisa foto. Oh, kalau kesalahan masih di jalan ya. Oke, gak apa-apa. Segini aja. Foto grup Palestina ya, biar jadi grup lah. 1, 2, 3. Udah screenshot ya. Oke. Lagi ya. 1, 2, 3. Oke, terima kasih. Insya Allah kita ketemu pekan depan ya. Di Zoom aja, kalau aku prefer Zoom sih. Aku prefer Google Meet, karena kalau Zoom 40 menit doang ya, nggak terlalu fleksibel. Kalau Google Meet kan bisa, teman-teman pengguna Google Meet kan, jadi nggak ada halangan. Oke, kita akhiri ya pertemuan grup Palestina ini ya. Palestina namanya aja udah berat ya, nggak apa-apa. Jadi doa biar kita bisa jadi penghafal Quran seperti anak-anak Palestina. Oke, kita akhiri dengan membaca istighfar, astagfirullahaladzim, dan doa kafaratul majelis, subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Kita bertemu pekan depan. Jangan lupa boleh disiapkan hafalannya dari sekarang atau murojaah, dan tilawah udah bisa dimulai di hari Senin ya, template-nya. Insya Allah di-share juga di grup. Pokoknya apapun aku share di grup, jadi mungkin teman-teman jangan diarsip ya grupnya. Mungkin bisa di 3 bulan ini dipin mungkin, atau di grup Killing Palestine ini, insya Allah ya. Terus jangan lupa juga tiap bulannya tadi kan aku udah jelasin ada kajian, jadi teman-teman bisa ikut seperti kalian sebelumnya ya. Ini bisa, kalau ini bisa umum, jadi teman-teman bisa ajak teman kelas, bisa ajak keluarga kalau di kajian ini. Oke, itu aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mangga teman-teman bisa melanjutkan aktivitas weekend-nya dan bisa sholat zuhur. Makasih ya, boleh leave meeting. Makasih juga, Kak. Ya, sama-sama. Iya, Alda. Ada apa? Ada yang ingin disampaikan? Halo? Kayaknya nge-lag aja ya. Aku live ya. Alda udah bisa live kok.
Assalamualaikum guys, apakah sudah selesai? Salam. Udah. Salam, udah. Daripada Hanam kayaknya udah selesai tapi dia masih di breakout room deh. Nggak bisa iya, pindahin aja. kan aku udah nulis move to main session tapi kok nggak pindah-pindah ya? Apa di close aja kayak? Kalau di close dia ini nggak ke live nggak? Oh iya, langsung ke sini. Oke coba ya. Tadi yang aku satu sih yang nggak hadir. Ya aku juga satu. Kalau yang satu ada dua yang nggak hadir. Ada yang nggak hadir sama sekali nggak? Ya, Hanam hadir nggak ya? Hanam nggak ada. Mana sih Hanam? Belum, masih 30 seconds. Ini kenapa Sri Nur Aini di waiting room? Tadi aku taruh dah. Oh. Soalnya kayaknya dia live room bukan live meeting. Ada teman kamu ya kayak Meng Sali. Iya. Oh ya, dia lagi di bis tadi katanya jadi. Dia lagi di bis. Dara, kamu berapa yang hadir, Dar? Aku 2 hadir, 2 nggak hadir. Kalau kamu, Koi? 1 dari 3. Oh, 1. Kalau Tapi Noi? tapi tadi siapa? ST nggak join. Siapa? Tri. ST. Tadi yang ngobrol. Iya. Keluar. Apa dia kelewat? Nggak tahu, mungkin dia ke live kayaknya. Tapi kamu berapa yang nggak join? Noi? Nanti aku ini aja. Chat aja. Udah masukin ke grup sih. Kamu berapa yang nggak join, Noi? 2 berarti. Siapa sih ST itu? Sama Andi Ainun, Andi Azahra. Itu tuh kata Dara. Iya, alum. Ya. Anaknya Dara dulu. Siapa? Itu Andi Azahra Ainun FP. Masya Allah. Nggak ingat, aku ada peserta kayaknya. Apa namanya? Kamu berapa? Noi yang hadir dan nggak hadir? Yang hadir 2, yang nggak hadir 2. Yang hadir 3, Deng. Yang hadir 3, yang nggak hadir ST. Yang nggak hadir Ainun Azahra. Azahra Ainun kembali. Andi Azahra. 6. Apakah kamu di sana, 6? 6. Ini lagi sazur. Ya, berarti apa namanya? Ini ya, selanjutnya kita invite anak masing-masing. Mau kita invite atau buka link ke grup? Aku udah invite sih kalau yang aku. Berarti. Udah invite ya. Udah invite. Ya, kita bisa. Langsung cari namanya di WhatsApp aja sih biar gampang. Tapi kalau misalkan nggak ada namanya, bisa lihat di link yang aku kirim itu, link spreadsheet ya. Terus nanti di masing-masing dikirim ulang guidebooknya. Suruh baca. Maksudnya kan banyak aja yang nggak hadir kan. Suruh baca sama udah pada ini kan kesepakatan masing-masing jam berapa kelasnya? Aku belum sih. Masih mau diobrolin di grup karena tadi nggak ada yang nggak datang. Terus ada ini nggak ada yang menarik deh dari pesertanya? Kalau kalian 3 kemarin tuh ada ini kan, ada yang maaf sih. Yang aku cerita tuh loh, ada yang pengen bunuh diri, terus alasan dia masuk lain tuh dia pengen yang mendekatkan diri aja. Tapi kebetulannya dia nggak pernah ikut kelas lain sih sejujurnya ya. Cuma waktu first meet dia cerita kayak gitu. Di first meet dia cerita kayak gitu. Terus dia anak UNS lagi. Horor. First meet boy. Iya. Jadi kalau aku sih ini sih kebanyakan anak kuliah. Kalian anak kuliah juga nggak? Ada yang SMA deh, kelas 12 tadi. Ada kakak, Hasna dan Halda.
Oh iya. Wah, jelas. Kan aku kayak Gue nggak tahu. namanya kan lucu ya, kayak satunya iya Halda sama atas sama Koyo ya. Soalnya tadi dia bilang sebelumnya sama aku. Iya dia namanya sama kan, Hasna mirip dengan Alaur Rahman sama Halda Abdul Rahman. Jadi kok kalian mirip sih namanya? Iya Kak, kita adik kakak. Oh. Oke. Gak ada yang ngomong nge-spill. Satunya kuliah, satunya SMA. Siapa yang adiknya? Adiknya Halda SMA. Oh, ada. IPS, kakaknya IPA, jadi itu aja beda. Nggak ada yang itu kan ibu-ibu. Enggak. Iya, ibu. Buat Miss Ellen, nanti Miss Ellen itu ini tetap ikut aku dia. Ingat Miss Ellen nggak kalian? Oh Kan iya. dia pengen ikut alumni kan, dia ikut kelas alumni kan. Ah. Terus aku megang Miss Ellen, jadinya nanti gabung sama Miss Ellen gabung sama si kalian empatnya. Cuman dia nggak masuk peserta, cuma ikut kelas doang. Kalian dulu ada yang megang Asmarida nggak? Dia alumni. Asma, kalau nggak salah Rania deh, tapi aku pernah megang. Oh iya, nggak tahu. Aku nanya doang, soalnya aku kan waktu mau nge-invite ke grup Brunei itu ternyata dia grup incumbent-nya Kilain Batch 3 gitu. Iya, Tapi tadi iya, nggak sama hadir. Rania. Aku nggak nanya. Oh ya, Miss Nika. Hanam, are you there, Nam? Hanam. Coba bentar, aku coba misalnya Hanamnya. Oh, Nam? iya. Hanam, tadi kamu berapa yang hadir, Nam, pesertanya? 1 orang. Oh iya, siapa? Ragil. Oh, Ragil. Dia anak UNS kan ya, kalau nggak salah? Iya. Kenapa? UNS. Anak apa sih? FK ya? Nggak tahu. Apa tadi? Oh, dia tahu Kilain dari mana? Kemi lah. Enggak, aku enggak ini tapi ya mungkin dari story aku ya, nggak tahu deh. Oke. Berarti habis ini itu ya Nam apa? Buat grup terus kirim guidebooknya lagi. Udah tentuin kelas belum Nam? Belum. Baru nanya dia prefernya hari apa gitu. Soalnya kan baru 1 orang yang datang. Oke. Nanti berarti di grupnya aja ya, habis dibuat grupnya disepakatin di sana aja. Sama berarti habis ini jangan lupa pada ini ya buat apa? Itu kultumnya diselesain, terus nanti linknya tuh kalau udah dikirim belum sih kalau nggak salah, udah atau belum ya, lupa aku deh. Kayaknya udah dikirim, tapi nanti di-up lagi. Nanti di-up lagi deh ya. Nanti dibuatnya dalam bentuk PPT aja, nggak usah bagus-bagus kayak tulisan aja nggak apa-apa. Biar nanti bisa dipakai buat yang lainnya. Itu terus apa lagi ya? Sama ini ya Bel, berarti kita habis ini buat link mutabaah sore deh atau kapan gitu ya hari ini. Pokoknya ya Senin udah ada lah. Emang ada yang di sini ada yang kelasnya ini nggak Senin atau Selasa gitu? Aku sih Sabtu subuh ya, aku Sabtu subuh. Kayaknya weekend deh. Tanggal Jumat. Jumat malam. Berarti masih ada spare waktu ya. Nanti dijelasin ulang lagi aja pas. Kalau tadi belum sempat dijelasin, nanti pas ikutnya jelasin cara pengisian mutabaahnya. Terutama yang murojaah sama nih, habis ini mulai dikasih form tilawah yang metode TS itu. Oh iya, lupa lagi jelasin. Nanti dijelasin lagi aja, nanti aku kirim di grup. Oke, ada yang pengen ditanyain nggak? Ada nggak? Nggak ada. Udah. Insyaallah. Ya udah deh. Terima kasih semuanya ya sudah meluangkan waktu pada hari apa sih nih? Sabtu ini. Mudah-mudahan kalian kedepannya lancar, nggak ada hambatan. Terus karena kita menambah aktivitas, mudah-mudahan diluangkan waktunya buat kelasnya, nggak nabrakan sama aktivitas apa, dan mudah-mudahan dapat
membawa keberkahan buat kedepannya, juga buat aktivitas kita dalam kesehariannya. Oke, terima kasih semuanya. Terima kasih Koyo, Dara, TN, Noi, dan Hanam. Kita doain mudah-mudahan Janah cepat pulih karena habis itu ya operasi kecil. Mudah-mudahan cepat sembuh dan bisa bergabung kembali. Oke, terima kasih teman-teman. Kita tutup dengan bacaan hamdalah, rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka. Seperti biasa ya, kita dokumentasi dulu, guys. Dokumentasi 3 kali. 3 kali ya. Bentar. 1. Dara, 1, 2, 3. Sebentar. Wait. Tadi ini enggak pada dokum breakout room enggak? Enggak. Udah lupa ya. Gaya kedua. L. 1, 2, 3. Oke, gaya terakhir gaya bebas. Wait. 1, 2, 3. Oke, terakhir seperti biasa ya. Apa coba? Dadah. Ya Allah. Dari aku siapin kamera dulu nih. Ada. Tak ada Janah sih. Bentar ya. Running low lagi. Bentar. Wes, ingetin aku yang apa? Tor kajian 4.1. Oke. Sama nanti Koyo kalau nggak salah 4.2 ya, Koy? Ini menghilang, guys. Bentar. Menghilang, guys. Ini gimana ya, biar enak. Koy, are you there? Siang. Koyo, are you there, Koyo? Koyo. Nah, itu dia. Bentar. Kok begini sih? Gelap. Nah, udah. Kita record juga dari sini ya. Kalian nanti aku end ya, guys. Oke. Terima kasih semuanya. Mari kita jumpa kembali di kajian nggak sih? Atau enggak mungkin kalau kita mau meet lagi ya, ngomongin sertifikasi atau apa. Oke. Dadah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum. Boleh live. Dadah. Dadah.